Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Teungku Pangeran dan nomor stambuk A1120080. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Sarah Amelia dengan nomor stambuk A1120064. Yang kedua ada Nizrawati dengan nomor stambuk A1120093. Yang ketiga ada Sri Glory Ranua dengan nomor stambuk A1120096. Yang keempat ada Teungku Pangeran atau saya sendiri dengan nomor stambuk A1120080. Kami berasal dari kelompok 9. Langsung saja masuk ke materi. Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra secara sungguh-sungguh sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pendekatan dalam apresiasi sastra. Pendekatan sebagai suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan oleh seseorang sewaktu mengapresiasikan karya sastra dapat bermacam-macam keanekaragaman. Pendekatan yang digunakan itu dalam halaman ini lebih banyak ditentukan oleh satu, tujuan dan apa yang akan diapresiasi lewat teks sastra yang dibacanya. Yang kedua ada kelangsungan apresiasi itu terproses lewat kegiatan bagaimana, dan yang ketiga penentuan pendekatan tersebut tentu sangat ditentukan oleh tujuan pengapresiasi itu sendiri. Yang pertama yaitu atau yang kesatu, pendekatan parafrastis adalah strategi pemahaman kandungan makna dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Adapun yang kedua yaitu pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Ada yang ketiga yaitu pendekatan analitis atau suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengemajikan ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Adapun pengertian prosa atau fiksi, langsung saja. Proses dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, yakni proses. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Secara umum prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Cerita fiksi dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang, maka seluruh aspek yang ada di dalam sebuah prosa tentunya juga berdasarkan hayalan, usaha penciptaan peristiwa ataupun tokoh sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi dalam cerita tersebut. Dapat ditinjau dari dua faktor utama. Faktor yang pertama itu faktor proses. Penciptaan dilihat dari subjektivitas sastrawan saat memproses alam sekitarnya dengan imajinasinya. Yang kedua ada faktor sumber penciptaan. Semua hal yang terjadi di dalam semesta, terutama yang berlangsung di sekitar kehidupan pengarangnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia dengan stambuk A11200064, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu jenis-jenis prosa fiksi. Ditinjau dari segi penyebarannya, prosa fiksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni prosa lama atau tradisional dan prosa modern. Prosa modern ini lebih sering dikenal dengan prosa lisan, sementara prosa modern dikenal dengan prosa tulisan. Fiksi tradisional lebih mengandalkan oral gestur yang awalnya berkembang hanya di masyarakat daerah yang belum memiliki tradisi tulis. Selanjutnya, prosa lama. Untuk mengenal fiksi tradisional dapat dilihat ciri-ciri dari fiksi tersebut, yakni yang pertama, interpolasi atau penambahan, pengisian unsur-unsur baru pada bahan cerita. Yang selanjutnya, varian atau suatu versi yang mempunyai perbedaan pokok dengan versi cerita lainnya. Selanjutnya, prosa modern. Dari hasanah sastra modern dikenal adanya beberapa jenis karya prosa fiksi, yakni novel dan cerita pendek. Perbedaan antara cerpen dengan novel harus dilihat dari kekhasan strukturnya dan karakteristik permasalahannya. Di dunia kesusastraan dikenal prosa sebagai salah satu genre sastra di samping genre-genre yang lain. Keberadaan genre prosa sering dipertentangkan dengan genre puisi, walau pertentangan itu sendiri hanya bersifat teoretis. Dalam hal tertentu, perbedaan ini tampak kabur. Dalam unsur bahasa, misalnya ada bahasa puisi yang mirip dengan bahasa prosa. Di samping ada juga bahasa prosa yang puitis seperti halnya bahasa puisi. Dari segi bentuk penulisan pun ada puisi yang ditulis mirip prosa. Namun berhadapan dengan karya sastra tertentu, mungkin prosa, mungkin puisi. Sering dengan mudah kita mengenalinya sebagai prosa atau sebagai puisi hanya dengan melihat konveksi penulisan. Selanjutnya, prosa fiksi. Prosa mempunyai pengertian yang luas karena mencakup berbagai tulisan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Fiksi seperti dikemukakan di atas dapat diarti sebagai cerita rekaan. Namun, pada kenyataannya tidak semua karya yang mengandung unsur rekaan disebut karya fiksi. Prosa fiksi menunjukkan pada karya yang berbentuk novel dan cerita pendek. Keduanya mempunyai perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari segi formalitas, bentuk, segi panjang cerita. Sebuah cerita yang panjang, katakanlah berjumlah ratusan halaman, tidak dapat disebut sebagai cerpen, melainkan lebih tepat dikatakan sebagai novel. Cerpen sesuai namanya ialah cerita yang pendek. Untuk memperjelas perbedaan antara novel dan cerpen dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, novel memiliki alur lebih dari satu atau ganda. Novel tidak dapat menampilkan peristiwa yang berfokus pada konflik utama, tetapi juga konflik tambahan. Konflik tersebut memunculkan plot utama dan subalur, memiliki tema mayor dan tema minor. Hal tersebut berkaitan dengan adanya alur utama dan subalur. Memiliki tokoh yang lebih banyak. Selain banyak jati diri, tokoh biasanya ditampilkan secara lebih lengkap. Dan yang terakhir, memiliki latar yang lingkupnya lebih luas dan biasanya keadaan latar diuraikan secara rinci. Selanjutnya, cerpen. Cerpen memiliki alur tunggal karena cerpen hanya menampilkan satu peristiwa, memiliki tema tunggal atau tema pokok.
Hal ini berkaitan dengan alur yang tunggal. Memiliki tokoh yang lebih sedikit dan jati diri tokoh tidak diungkap secara dalam seperti halnya yang ada di dalam novel. Dan yang terakhir, memiliki latar yang terbatas atau lingkup yang terbatas dan latar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidrawati dengan nomor stambuk A11020093. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai drama. Drama adalah salah satu jenis karya sastra yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan karya sastra jenis lain, yaitu unsur pementasan yang mengungkapkan isi cerita secara langsung dan dipertontonkan di depan umum. Drama adalah karya sastra dalam bentuk dialog yang dimaksudkan untuk dipentaskan atau dipertunjukkan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku yang disebut acting atau dialog yang dipentaskan. Cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Drama juga dapat diberi pengertian cerita atau karangan yang berbentuk skenario lengkap, di mana semuanya telah diuraikan secara rinci oleh penulis drama. Misalnya, kalimat-kalimat yang harus diucapkan oleh pemain, sikap dan gerak-gerik yang harus dimainkan oleh pemain, juga tempat adegan dalam cerita drama diuraikan secara rinci oleh penulisnya. Sumber Roshid 2013 blogspot.com. Apresiasi drama adalah suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan drama sehingga membuat orang tersebut mampu memahami drama secara mendalam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam drama tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur drama. Unsur intrinsik sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tokoh, penokohan, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan individu yang terdapat pada drama tersebut. Dalam drama itu sendiri, ada dua macam tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh figuran. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah sifat atau karakter dari setiap tokoh yang main atau tokoh yang ikut serta dalam drama. Penokohan biasa terbagi menjadi tiga, yaitu protagonis, tokoh yang baik, antagonis, tokoh yang jahat atau lawan dari protagonis, dan tritagonis, tokoh pembantu. Yang ketiga, alur. Alur sering juga disebut jalan cerita. Alur dalam beberapa drama berbeda-beda. Ada yang merupakan alur maju, ada juga yang merupakan alur mundur, tetapi ada juga yang merupakan alur maju dan mundur. Yang keempat, setting. Setting terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu setting waktu yang menjelaskan atau menginformasikan kapan kejadian dalam drama tersebut. Setting tempat, yaitu yang menggambarkan di mana cerita dalam drama itu terjadi. Setting suasana, yaitu menjelaskan bagaimana suasana dalam cerita tersebut. Setting budaya, yaitu menjelaskan budaya apa yang terdapat dalam drama tersebut. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga.
Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk berdialog antar pemain atau antar tokoh. Yang ketujuh, tema. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema ialah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Dapat dikatakan tema sebagai akar pada suatu drama. Berdasarkan tema, unsur intrinsik dalam drama dikembangkan dan dikarang sedemikian rupa mengikuti tema yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, amanat. Amanat merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembuat dari dialog atau pembuat dari drama tersebut untuk dimengerti oleh penonton melalui peran tokoh dalam cerita drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Glory Ranua dengan stambuk A11120096. Adapun maksud dari video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah teori, prosa, fiksi, dan drama. 2. Unsur ekstrinsik. Pimpinan produksi atau pimpro bertanggung jawab atas kelangsungan suatu drama. Organisasi pendukung lainnya dalam pementasan suatu drama. Terdapat 5. Yang pertama, tata busana atau kostum. Yang kedua, sound system. Yang ketiga, sutradara. Yang keempat, tim kreatif. Dan yang kelima, make up. Tingkatan apresiasi drama. Tingkatan apresiasi drama dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkatan menggemari. Seseorang yang baru sampai pada tingkatan menggemari, keterlibatan batinnya belum kuat. Dia baru terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan drama. Jika ada drama, dia akan senang membaca. Jika ada acara pembacaan drama, secara langsung atau berupa siaran tunda di televisi, ia akan menyediakan waktu untuk menontonnya. Yang kedua, tingkat menikmati. Keterlibatan batin pembaca terhadap drama sudah semakin mendalam. Pemirsa akan ikut sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya ketika melihat drama. Mampu menikmati keindahan yang ada di dalam drama itu secara kritis. Yang ketiga, tingkat produktif. Apresiator drama mampu menghasilkan, mengkritik, dan membuat resensi terhadap sebuah drama secara tertulis. Dengan kata lain, ada produk yang dihasilkan oleh seseorang yang berkaitan dengan drama. Yang keempat, tingkat mereaksi. Sikap kritis terhadap drama lebih menonjol karena ia telah mampu menafsirkan dengan mampu menilai baik buruknya sebuah drama tersebut. Penafsiran drama mampu menyatakan pemahaman drama dan menunjukkan di mana letak pemahaman tersebut. Demikian juga, jika seseorang dalam mengapresiasi dapat menyatakan kekurangan suatu drama, orang tersebut akan mampu menunjukkan di mana letak kekurangan tersebut. Baiklah, sekian dari pemaparan kelompok saya. Saya kiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.